Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti dah balik lagi kita di Iko Berita entah apa-apa bersama saya Bat Play dan saya Dimas Sultan. Nggak bosan-bosan ya kawan, ganti-ganti. Dan ganti-ganti juga jangan bosan-bosan juga nengok kami berdua. Iyo. Kemarin background kita, sekarang ini backgroundnya. Sekarang ini juga. Nah nih, PR. Kemarin backgroundnya kita lagi di Danau Sepin, ganti-ganti. Nah, sekarang kita ada di Danau Kembang. Beda. Pulau Kapuk. Pulau Kapuk. Role editor. PR buat editor. Oke, jangan ganti. Yo, kami akan menyampaikan beberapa berita sesuai dengan berita Iko Berita yang akan kami bawakan. Yo, ada berapa berita? Ada 7 berita. Nah, 4 segmen. 4 segmen. Yo. Beritanya benarlah dan kami nyontah apa-apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita apa-apa. Oke, ganti-ganti. Welcome back to udah kayak Iko Berita apa-apa. Kayak Yusuf beda. YouTube. YouTuber. Oke, ganti-ganti. Nah, kita masuk di segmen pertama nih. Segmen ambilkan bintangmu. Bulan. Tumbuh. Segmen. Segmen. Oh, segmen salah. Ganti-ganti. Jangan niru. Betul. Benar. Ambilkan bintangmu. Tapi di plesetan dong. Prosot dong. Iya, prosot dong. Jadi segmen kita kali ini segmen datang. Biasa baik, baku hantam kayak gini nih. Baku hantam kemarin bang. Kemarin tuh antri itu ngegas. Nah, sekarang ini segmen binat. Biasa baik. Binat. Segmen binatang. Jadi ganti. Nah, bila bulatnya nase gebut binatang. Nah, segmen pertama nih kita memang binatangnya lah. Ngapa binatang? Ini bang, ada tak orang nah, tiba-tiba main ke rumah tak dikenal. Wah, ngapui? Tak tahu, tapi alasannya lamar. Jadi orang lamar, bisa jadi kan? Lamar. Lapor. Pak. Lapar, Pak. Beda. Konre. Ya. Jadi merek. Nah, itu ganti-ganti. Ini kita bacakan berita ya nih. Apa dia? Nih bang, ada modus mancing dan menumpang berteduh. Akhirnya perampok aniaya Pasutri di Tanjung Jabung Timur. Kacau, tanya tim ya. Ayo. Pemirsa. Weh. Wah, lanjut ya. Bapak pemirsa sasa. Nah, jadi pasangan suami istri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami luka serius dan kritis setelah menjadi korban perampokan. Modus dari perampok tersebut dengan berpura-pura memancing dan menumpang makan di rumah korban. Sejumlah perhiasan korban sebanyak 67 gram. Kilo ganti 67 gram berhasil digasak pelaku. Wih, kacau. 67 garam. Detail kayak gini nah. Iko dia begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Iko Berita hapo yo, ganti-ganti semuanya. Kita kali ini memasuki segmen segmen binasa. Atau apa di sini? Sepasang suami istri lanjut usia warga RT 17 Parit Baru Kelurahan Singkep Kecamatan Muaros Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur kritis setelah menjadi korban perampokan pada Senin malam 24 Oktober 2022 kemarin. Korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yang diduga digunakan pelaku untuk melumpuhkan korban. Selain itu, sejumlah perhiasan korban sebanyak 67 gram berhasil digasak oleh perampok nih.
Modusnya dari pelaku perampokan yang diduga berjumlah 2 orang nih dengan berpura-pura selesai memancing. Nah, dia mancing nih dan kemudian menumpang istirahat di rumah korban. Pelaku pun sempat diberi makan oleh korban. Nah, lah dikasih makan kurang baik apa lagi nih. Namun setelah korban lengah, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menganiaya korban hingga kritis. Astagfirullah. Yadap. Jarak rumah korban yang jauh dari rumah pemukiman tetangga membuat aksi kawasan perampok tidak diketahui. Korban sempat berjalan sepanjang 500 meter dengan saling menggotong satu sama lain nih lur, untuk menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan keluarga. Ya. Nah, dapat telepon dari keluarga kalau ada kejadian gini baru kami nyusul ke sana. Nah, ternyata nyampe di sana kedua orang tua saya ini udah terluka semua kan. Nah, tidak lama dapat kabar dari warga kalau dia dirampok gitu. Nah, baru kami melapor ke Polres. Kalau merasa barang-barang apa aja yang memang emas sama cincin. kalau untuk barang masih berapa? Kalau 9 itu kita 10-an lah, kita 10 berapa. Kalau yang kabarnya di jamu makan itu Benar, di jamu makan, tadi kasih makan baru di orang tuanya dirampok di situ. kabarnya pelaku ini awalnya itu mancing emang dikasih ke mana? Benar. Oh mancing. Ya. Kalau untuk sekarang ini masih belum bisa dipastikan, masih dalam penyelidikan karena ini kita mendapat informasi dari saksi dari pihak keluarga korban juga bahwasanya ada korban 2 orang suami istri dalam keadaan luka-luka. Kejadian di Kelurahan Kampung KPR 17, yang mana motif atau kemudiannya masih belum bisa dipastikan karena korban masih dalam perawatan. Nah, saat ini korban belum bisa diajak bicara atau diinterogasi. Miris. Kasus perampokan ini ditangani Polres Tanjung Jabung Timur dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur telah memeriksa keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dari perampokan tersebut. Mudah-mudahan tertangkap. Wahai Mubarok JTV melaporkan. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya supaya kalau ada orang-orang baru hati-hati. Jangan sekarang jangan kena orang baru, orang dekat kita bisa nusuk itu dari belakang. Jadi kita harus waspada, wanti-wanti. Yang buat korban semoga cepat sembuh, amin. Nah, itu tuh Pak. Dikasih hati minta jantung ya. Itulah memang minta jantung. Dikasih makan minta emas. Nah, dikasihnya emas sama dia. Emas apa? Mas Jo, Mas Dimas. Mas Dimas. Gimana tuh? Mas Dimas Sultan. Nah, yo. Sudah enak-enak mengisi Pak, numpang berteduh. Apa? Kami dari mancing. Balik mancing. Sudah makan belum? Belum. Ah, silakan makan, Bu. Ambil makan, Bu. Iya. Monggo, Mas. Kurang baik apa lagi? Isi makan. Rupanya tuan rumah yang dimakan. Dimakan. Coba apa yang dimakannya? Dimakannya emas seberat 67 kilometer Gram. Pakai nasi 67 makan. gram. Pakai nasi. Jadi nasi dia tuh buat dari emas dia tuh lah tuh. Tuh ganti-ganti. Kacau. Hati-hati dengan pelaku modus yang kayak gitu tuh, banyak macam cara untuk mengelabui korbannya. Nah, juga ganti-ganti hati-hati kalau orang tak dikenal tiba-tiba datang ke rumah. Tiba-tiba ya. Yo, tiba-tiba datang Hari panas sumpah nedo Pak. Ayo. Orang kenal. Iya. Kau tikam aku dengan pancinganmu. Iya, pisau. Nah, jadi mana kejadiannya nih? Ini kejadiannya di Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Timur. Timur ke barat. Berarti di rumah Wali. Hah? Di rumah Wali. Rumah Paang. Rumah Pak. Iya, bukan Wali. Jadi gimana tuh? Pantas Lapoy juga bilang. Iya. Iya bener. Apa yang main biola kan? Kan. Mainin. Gundu. Iya. Kacau Main panjang. layangan. Iya. Apa yang lo nggak bel?
Enggak dong, main gitar. Paang baru. Main rumah. BCK. Becekan. Atau bapak orang. Waang. Awang. Awang. Tuh ganti-ganti ya, tetap diingat. Modus. Selalu waspada. Iya, Perlu kita harus waspada walaupun Selalu. itu di rumah dewe be lagi kecolongan, apalagi di rumah orang. Lagi rumah orang. Aduh, Kacau, bahaya. Ya ganti-ganti yo. Nah, Mang, Ya, ganti-ganti. itu kasihan juga buat korbannya tadi kan mengakibatkan luka Oh iya. parah lah Karena benda tumpul ya? Karena benda tumpul. Iya. Apa benda tumpul, Bang? Ya apa? Lunak lah yang jelas. Tumpul nih, iya. Itu ya, berarti korban kena pukul juga ya? Yo, korban kena Bukan aniaya. modusin bae ya? Saya dia tadi lagi makan mungkin kan, Ah. tengok korbannya lengah, Heeh. lajulah aksi tadi kan. Langsung yo, dan juga buat korban, semoga lekas sembuh dan Amin. semoga rezeki juga Diganti ya? diganti, dilipat gandakan. Pelaku masih Dalam mengejar. mencari ya. Semoga cepat ketemu ya. Pelaku ya. Oke, kita tinggalin berita ini. Jangan ada lagi kejadian kayak gini di Waduh. daerah manapun, apalagi di Iya. rumah Bang Dimas. Jangan sampai. Jangan kejadian sampai juga. ya. Kunci pintu terus, Bang. Wah, jangan keluar lewat mana nih atas? Nah, kita masuk berita selanjutnya nih. Ya, di berita apa nih? segmen binatang nih. Wah, biasa bae binatang. Memang binatang kan. Binatang. Ya, kita masuk di berita kedua. Nah, apa tuh? Ular mangsa warga. Wah, ini binatang lu. Penyadap karet tewas dimangsa ular. Ini diterjun gajah nih jadinya. Ular apa gajah? Hah? Segmen Hello. Wow. Isa. Ini ular nih. Ular nih. Banyak bisanya. Hebel berarti. Kobra. Oh, iya ular juga sih. Iya nanti baca ya beritanya nih. Jadi ular. Jadi Terjun gajah. dia daerah di terjun gajah Terus tadi. ular makan warga. Ular makan warga. Ular. Binatang. Masih binatang segmen ini. Daerah terjun gajah. Pelakunya ular. Pelakunya ular. Ular. Kena terjun sama gajah. Gajah. Iya. Ular apa gajah? Udah aku bantai ini habis nih bacot dah nih seorang Baca. seorang penyadap karet di Kecamatan Betara, Ular. Kabupaten. Ular. Iya. Ular apa karet? Ular dimakan orang. Seorang penyadap karet di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditemukan tewas dalam perut ular. Innalillahi. Sebelumnya korban sempat dicari keluarga karena tidak kunjung pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Bang Toyib cari ya. Nggak tahu di perut ular juga dah. Di perut ular berarti. Balik, kan? Kita tengok dulu dah. Iya, Mana ini. beritanya? Ikut dia Ikut dia berita ya. Nah ini selanjutnya ada kabar mengejutkan sekaligus ini langka ya. Ini kabar berduka nih. Beginilah detik-detik warga yang menemukan ular sepanjang 7 meter di kebun karet di desa Terjun Gajah, Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin 24 Oktober 2022. Perut ular tersebut terlihat besar dan dicurigai warga telah memangsa Zahra. Nah, di mana kita ketahui Zahra ini penyadap karet paruh baya yang dilaporkan hilang sejak Minggu 23 Oktober 2022. Setelah dibunuh, warga kemudian membunuh ular tadi ya. Warga kemudian membelah perut ular dan menemukan jasad korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari disambung pencarian kembali pada sekira pukul jam 9.00 warga masyarakat yang ikut pencarian tersebut menemukan seekor ular sawah yang mana di situ kami saksikan bahwa ibu tersebut ada di dalam perut ular sawah tersebut. Jadi berkat daripada bantuan daripada masyarakat semua, ular sawah tersebut kami evakuasi bawa keluar, dibelah perutnya. Ternyata memang benar bahwa ibu Zahra pintu itu ada di dalam perut ular tersebut. Menurut kepala desa, saat kejadian korban tengah menyadap karet di kebunnya, namun korban tidak kunjung pulang. Tidak balik-balik nih korban ini, sehingga warga pun melakukan pencarian. Atas kejadian tersebut, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta menghimbau kepada petani karet yang ada di desa Terjun Gajah untuk tetap waspada
dan tidak pergi sendirian ketika sedang menyadap karet, bukan di desa terjun Gajah Bay ya. Dimanapun lah berada kita harus waspada ya, dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Usai dievakuasi dari perut ular, jasad korban langsung dimakamkan keluarga. Jadi ini memang ya murni musibah sih ya, murni musibah. Kami tetap mengimbau warga masyarakat khususnya yang bekerja juga kalau bisa jangan sendirian, jadi ada kawannya. Turut berduka saya nih, semoga keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Nah ini hati-hati yo, ganti-ganti kalau ke kebun yo usahakanlah kalau capek jangan tidur sembarangan, karena bahaya bisa mengintai kita dimanapun ya. Bang Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Oke, ganti-ganti balik lagi gitu di Iko Berita. Nah, tetap bersama saya Pat Play. Ayo Dimas Sultan. Wah, abang Dimas Sultan ya? Iya. Berarti ular-ular tadi tuh. Iya, tempat wilayah saya lah. Iya, abang kontrol ya? Kebetulan lagi lepas lost control. Lost control. Ya, lagi di luar. Lagi di luar. Oh, apa abang lagi jalan-jalan men ya? Jalan men. Jalan men. Iya benar. Nyurpe jalanan mana sih? Nyurpe jalanan. Berarti abang sesuai segmen kita nih. Apa tuh? Segmen selanjutnya nih. Jalan men. Nah, berarti abang kemarin lagi jalan men. Jalan men. Yo, nyurpe jalanan lah. Nyurpe jalan. Proyek. Juga buat warga gitu juga lah. Buat warga gitu. Aman enggak jalanan gitu nih. Nah, segmen kita di jalan men nih. Nah, apa tuh? Memang jalan-jalannya lah gitu. Wah, emang berjalan gitu ya. Mana? Ini ada berita jalan rusak. Nah, itu yang kan pantau-pantau kan. Balik kulu kilir jalan tuh. Kulu kilir pejalannya rusak. Ya, Abi tak bisa lewat gigi gua nih. Ya, Abi. Ya, Abi aku berita Gimana berita? Jalannya rusak. Warga Sungai Rengas perbaiki jalan hingga malam hari. Ya, Bima. Macam gotong royong lupa Gotong royong. Keren tuh swadaya luar biasa swadaya masyarakat. Independen tuh. Nah, kita bacakan dulu ya, Nah, berita. Mana berita ya? Jadi masyarakat Desa Sungai Rengas, Kecamatan Muaro Sebo, Ulu, kecewa terhadap pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah Kabupaten Batanghari. Bagaimana tidak, saat ini kondisi jalan lintas Jambi Muaro Bungo sudah rusak parah dan belum dilakukan perbaikan. Oh, jadi jalan lintas Muaro Bungo Jambi mungkin tidak diperbaiki, kecewa mungkin kan masyarakat. Bergerak dewe lah gitu ya. Nah, inisiatif kayak gini lah dia, inisiatif warga tuh. Mana nih? Kita tengok dulu. Iko dia berita ya. Kita langsung masuk ke segmen kedua nih. Nah, beginilah suasana pada saat masyarakat Desa Sungai Rengas, Kecamatan Muaro Sebo, Ulu, Kabupaten Batanghari yang melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Kegiatan ini bahkan dimotori oleh para pemuda setempat. Wah, mantap nih. Kayak ini nih harus contoh nih. Masyarakat menyebutkan jika kegiatan perbaikan jalan dilakukan pada saat siang dan malam secara swadaya. Salah seorang pemuda Sungai Rengas, Hendra, mengatakan keadaan jalan sudah 8 bulan terakhir mengalami kerusakan hampir setahun. Bahkan kerusakan tersebut saja melebar hingga mengganggu arus lalu lintas. Jelas pasti. Kemarin juga nih saya pernah lewat daerah Batanghari sana, daerah Tembok. Waduh, jalannya kacau. Untuk saat ini belum ada perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Jambi. Masyarakat berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan sebab sudah banyak mobil yang mengalami pecah ban dan pecah pelek saat melewati jalan tersebut. Bukan pelek baik, ini bisa menyebabkan kemacetan juga ya. Gara-gara jalan buruk, ya mobil-mobil truk bisa baik gara-gara jalan buruk nih tidak bisa lewat karena mungkin lubangnya terlalu dalam atau apa itu kan bisa memperhambat perjalanan
Nah, apalagi mobil-mobil belakangnya lagi, itu yang membuat macet loh. Ya mudah-mudahan lah pemerintah bisa memperhatikan jalan-jalan yang ada di Provinsi Jambi ini supaya diperbaiki. Mengecewakan. Kami mengharapkan dari masyarakat mengharapkan untuk pemerintah segera memperbaiki jalan di Sungai Rengas. Nah, ini kayak gini, masyarakat kami bekerja siang malam. Sudah berapa lama kondisi jalan begini? Sudah hampir 8 bulan. Sudah hampir 8 bulan. Ya. Berarti pemerintah belum ada ya untuk memperbaiki. Nampaknya sekarang ini cuma ditimbun batu aja kayak ini. Masyarakat, kami berharap sebagai masyarakat untuk segera memperbaiki jalan kami wilayah Sungai Rengas. Tidak ada, cuman kita tuh mengkhawatirkan takut-takutnya aja kan nanti terjadi kecelakaan. Untuk kerusakan sendiri apakah ada terjadi? Nggak ada. Untuk ini nggak ada. Untuk ya dengan apa? Mobilnya? Kalau mobil pecah ban ada, bocor, pecah velg ada. Patah as sampai saat ini belum ada. Ini tengoklah pemuda-pemuda yang kayak gini nih jempolnya nih. Bang Joni Firdaus Cek TV melaporkan. Itu Bang, kalau warga sudah Gerak. tersakiti, ya tersakiti tidak tuh kayak lagu Lagu apa tuh? lagu Judika. Kayak Mana? benar ku Itu lagu Andang. Mungkin kan tuh. Akulah yang kau sakiti, mau jalanku tak kunjung rapi. Terus Akhirnya aku kenaiki. Gitu ya? oh Tuhan tolonglah jalanku. Jalannya enggak tolong gue. Baiki sampaikanlah ke Bapak pemerintah Jalan kami itu dibaiki. Gokil, luar biasa. Warga Berkat swadaya masyarakat bergotong royong. Ya inilah Indonesia jiwa gotong royong sampai malam hari. Iya. Jadi itu juga Pak, ini juga kami sampaikan mungkin kita tengoklah juga warga di sana kan. Mungkin bukannya tidak kunjung atau memang lagi proses. Kita tidak tahu kayak mana di atas sana Bapak pemerintah Provinsi Jambi khususnya dengan Pemda setempat Kabupaten Batanghari. Tapi ini nih bentuk inisiatif yang luar biasa juga ya. Inisiatif yang diinisiasi sama warga Marosebo Ulu ya. Kalau aku sih tersenggol sih. Kalau aku sih bodoh amat. Wow. Apatis banget. Aku sih Apatis nih yang bapak sebelah nih. Jalan-jalan Dio lah. Ini kan jalan tuh tembus juga ke akses ke kota ya. Iya, karena bukan warga situ, semua warga di Provinsi Jambi ini kalau Bapak juga jalan ke situ pasti. Ya saya lewat situ. Ya maka dari itu Pak, tolonglah kami warga-warga Marosebo ini. Saya itu senang main off-road Mas. Jadi memang biarkan aja seperti itu. Karena saya memang nyari trek-trek yang ini. Jalan bagus Bapak hancurin gitu kalau bisa ya. Enggak, itu dengan sendirinya secara alamiah. Jadi saya itu memang jadi tolonglah pakai mobil-mobil atau motor-motor yang sifatnya off-road gitu. Emang Bapak hobinya off-road kali ya. Cuman enggak semuanya yang hobi Pak. Iya. Ya saya harus menyalurkan hobi saya, bagaimana? Egois sih udah. Apatis, egois lagi Bapak. Jadi tolonglah ya. Bapak ini kan, saya wali kota Broadway, Amerika Serikat. Oh iya saya lupa. Saya wali kota Broadway. Bupati Broadway. Jadi saya kira itu jalan, kalau jalan di sana ini saya juga kayak gitu. Saya usulkan buat memang dibikin off road untuk saya, di desa saya. Buat nyalurin hobi Bapak ya. Kalau ini tadi di mana kabupaten ini ya? Di kampung saya Pak, Marosebo. Iya, nah tuh ganti-ganti. Tolonglah ya. Sudah ditolong warga ya. Siang malam.
Tapi mungkin berkat adanya kerja sama warga kayak gini, inisiatif warga bisa tersentuh buat inisiatif untuk Inisiatif lah. lebih membangun. Tidak dong, lebih membaguskan jalan lagi untuk gunanya ke apa ya? Kalau untuk umum nih istilah kata tuh kemaslahatan umat. Jadi bermanfaat juga buat kita masyarakat Provinsi Jambi khususnya yang melintasi jalan itu, baik mau mudik ke daerah hilir, mudik ke biasa. Bapak mana nih? Bapak itu pusatnya tuh. Kalau emang diperbaiki kan? Iya benar. Kalau emang oke. Alhamdulillah, semoga memang ada terrealisasi jalan itu lagi dari Bapak pemerintah yang ya, kita pantau terus lah. Semoga jalan itu mulus. Amin, mantap Bang. Dan jalan dan merdeka. Nah, kita masuk berita selanjutnya nih, Pak. Ini masih masuk berita di Jenjalan Men. Jenjalan Men. Ada berita keempat, ada waduh, lagi-lagi jalan ya. Lagi-lagi jalan. Rusak lagi ya. Kerusakan jalan lagi. Sekarang di Tabir Barat nih. Wah. Jalan penghubung antar desa di Tabir Barat rusak parah. Tabir Barat. Iya, jalan antar desa di Kecamatan Tabir Barat, Merangin rusak berat. Kondisi jalan yang berlumpur dan berlubang membuat warga terpaksa mendorong kendaraan saat melewati jalan tersebut. Wih, lebih parah ini. Itu jalan loh ya. Penasaran nggak kayak mana bentuknya? Aku kasih kisi-kisi yo. Nah, macam mana? Macam bubur. Kok dia mau itu ya? Ini dia. Bukan jalan di Sungai Rengas Bay yang rusak nih. Ini ada juga jalan penghubung antar desa di Tabir Barat rusak parah. Inilah kondisi jalan antar desa di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Jalan yang menghubungkan desa Pulau Lebar dengan desa Telentam, desa Kibul, desa Ngaol, desa Air Liki, dan desa Air Liki Baru, serta jalan dari desa Muaro Kibul ke desa Batang Kibul nih, seperti terisolir. Jalan tersebut mengalami kerusakan dan bahkan hampir tak pernah tersentuh perbaikan. Wow. Kondisi jalan pun semakin memburuk pada saat musim hujan seperti sekarang ini. Untuk melewati beberapa ruas jalan, warga terpaksa mendorong kendaraan mereka yang terjebak lumpur di sepanjang jalan. Beberapa kendaraan milik warga pun rusak, bahkan tidak sedikit warga mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin dan sulit dilalui tersebut. Menurut warga, orang-orang ini sudah kerap mengajukan bantuan perbaikan jalan kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak manapun untuk memperbaiki akses jalan menuju desa mereka nih. Diketahui jalan ini merupakan jalan utama Kecamatan Tabir Barat menuju pusat kota, dan rusaknya jalan ini membuat pergerakan roda ekonomi masyarakat terganggu. Untuk itu, warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki akses jalan yang rusak nih. Gimana ya? Sudah, cobalah sikap tanggap dan cepat, ya. Ya, enak. Ya, tak ada pikiran-pikiran negatif. Semua orang-orang ngomong apa ya? Pokoknya kayak gitulah intinya. Ini sudah bisa ternak kerbau nih, bisa kerbau berendam di lumpur-lumpur ya. Aduh, bisa juga ternak belut sini nih. Semoga cepat lah ya. Aduh, cepat kayak mana ya pemerintah nih bisa memperhatikan jalan ini juga lah. Mudah-mudahan diperbaiki dengan cepat. Kalau tidak nih aktivitas masyarakat dan roda perekonomian bisa berkurang dan menurun. Nggak ada jalan lain nggak? Nggak ada. Satu-satu jalan ini ya? Itu seperti apa? Kalau dari Batang Kibul ke Bangko mungkin nyampe 3 jam 4 jam lah. Dari Batang Kibul kan, dari kondisi jalan kan. Seperti ini Bang ya?
Bang, harapan abang dengan pemerintah bang dengan kondisi jalan seperti ini bang? Ya, harus diperbaiki cepat lah, mungkin kan. Kasihan dalam kan kami nolong kan. Bang Riko Saputra, JEK TV melaporkan. Ya oke ganti-ganti, welcome back to Iko Berita Entah Hapo-Hapo. Masih bersama saya Mat Play dan saya Dimas Hutan. Lagi-lagi kayak gitu, itu memang ciri khas pening gitu di Iko Berita. Hapo-Hapo. Salah. Kalau berita ya nalah kami tak apa-apa memang. Ya betul lah. Ya, berita bagus lah. Bagus lah. Pileg 2024. Ya. Apa nih? Segmen kita kali ini bang. Segmen apa nih? Gigil. Entah kayak mana tuh? Sakau. Sakau itu ya? Kayaknya sih sakit karena engkau. Ya itu dia bang. Sakit karena engkau. Wis. Ganti-ganti. Siapa tuh? Sakit karena engkau. Sama siapa? Karena siapa? Karena siapa bang? Karena BDT. Badut. Apa sakit? Sakau bang. Segmen kita sakau. Nah, kira jangan inting sakau ya. Segmen kita yang sakau ganti-ganti. Nah, jadi segmen sakau ini tahu lah dak ganti-ganti apa beritanya yang terisi. Nah, jadi ini ada berita tentang berantas narkotika. Berantas tuntas. Pusat di mana? Sakau nih. Nah, jadi ini berantas narkotika grebek aduh. Grebek. Jadi gerebek base camp narkoba di Danau Teluk. Grepe cuma Krepek pisang. Iya, krepek itu. Krepek. Grebek nih. Grebek singkong. Krepek. Gerbek. Krepek singkong. Gerbong. Gebrek. Ayam gebrek. Aduh. Ayam gerbek. Ayam gedebek. Basah. Gebek. Ya sudah. Semprak pula ngomong. Serempak. Gimana sakau tadi? Jadi diganti-ganti. Kaning baik-baik. Sebanyak 2 orang penyalahguna narkotika di kawasan Limo, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk diamankan polisi. Pelaku diamankan saat pesta narkoba dan ditemukan barang bukti sabu beserta alat isapnya. Pesta. Kayak mana pestanya kita tengok. Iko Dio pesta ya. Jeng. Kita memasuki segmen sakau. Aduh, apa di segmen sakau ini? AS dan AW ditangkap jajaran personil Polsek Danau Teluk saat sedang pesta sabu di RT 5 Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk pada 5 Oktober 2022 lalu. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan dari pelaku ini ditemukan sejumlah barang bukti, yakni 1 buah plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 mg. Kemudian 4 buah plastik bening bekas digunakan, 1 buah timbangan digital merek Acis, 1.200 lembar plastik bening yang belum dipakai, 11 botol alat hisap sabu serta pipet, 7 buah mancis dengan 2 kali ini, 7 buah mancis dengan 3 buah jarum suntik yang masih terpasang. Penangkapan ini berawal saat timnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah berhasil ditangkap, pelaku dilimpahkan ke Satres Narkoba Polresta Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini orang nih lagi jual es batu mungkin ya. Karena banyak plastik. Jual es batu, jual gulung mungkin. Bang Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, tuh ganti-ganti digebrek. Nah, tuh digebrek.
Gerbek. Ya, Gerbek. gerbek. Ayam gebrek. Ayam geprek. Geprek. Tuh ganti-ganti. Nah, Jangan nak coba-coba macam tu juga. Apa yang macam tu? Nah, itulah hero dari pesta. Boleh pesta, Bang. Tapi jangan pesta narkotika, ya pesta narkoba. Pesta yang lain boleh. Pesta pora. Pesta rakyat. ntar lagi. Apa kondangan. Syukuran. Syukuran. Pernikahan. Itu Boleh. acara syukuran. Acara kika boleh dipestakan. Diundang kolega-kolega, partner. Pesta sabu. Sarapan bubur. Sabu loh. Sarapan bubur boleh. Sarapan bubur boleh, tapi sabu yang ini lain sabu. Ini sabu yang lain. Ini bukan sarapan bubur, tapi memang sabak barbeque. Disebut, enggak boleh dong. Kenapa ke situ? Nah, ini memang benar-benar mereka mengadakan pesta sabu, pesta narkoba. Jadi akhirnya di daerah mana nih tadi? Daerah kawasan Kemang. Simpang 5 Olak Kemang ya. Tuh daerah kawasan 5 Kelurahan Olak Kemang itu sedang melakukan pesta narkoba itu di gerbek akhirnya. Dan Ditemui ya, ada barang bukti serta alat isap. Kok lagi nih ya? Apa tuh? Nah, itu kayak alat isap. Dan kayak yang sikoknya nih. apa tuh? Sikoknya ini ada lagi, Bang. Ada lagi. Yo nih, ganti-ganti dengar baik-baik. Sikok ini ada lagi perkara narkotika jenis sabu juga lagi, Bang. Tapi kalau itu tadi digerebek ya, ayo. Kalau ini kurir pengantaran sabu. Kurirnya sekarang. Kurir loh. Tadi itu kan tidak diantar. Makan di situlah, makan di tempat. Kalau ini COD. Kalau tadi makan di tempat. Nah, kalau ini makannya delivery order. Iya. Jadi jangan sebut. Jadi kurir sabu dituntut 8 tahun penjara. 8 tahun penjara. 8 tahun. Apa rasu? Beda dong. Beda dong, ninja lain dong. Ninja Tori dong. Itu ninja lain dong. Ninja Patak itu. Ninja Patak. Nih dia. Ninjanya. Nih. Sidang kasus narkotika jenis sabu sebanyak 30,47 gram atas terdakwa Didi Supriyadi selaku kurir menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi. Didi Supriyadi dituntut 8 tahun kurungan penjara. Naraso. Oh, ini di kasus kurir yang kemarin tertangkap sabu seberat 30,47 gram. Iya. Itu akhirnya disidangkan sekarang dan akhirnya ditetapkan. Nah, kayak mana beritanya kita tengok dulu dah penetapannya kayak mana. Iko dia begitu Ngomong-ngomong masalah narkotika, narkoba, jenis sabu nih. Nah, terdakwa Didi Supriyadi kurir sabu menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi di Pengadilan Negeri Jambi 20 Oktober 2022. Didi Supriyadi terjerat kasus narkotika jenis sabu sebanyak 30,47 gram nih. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Alek Pasaribu, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa Didi Supriyadi ini. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan kurungan penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Subsidiar maksudnya. Tuntutan tersebut dibenarkan tim penasihat hukum terdakwa Pipian Elsa dan akan memberikan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan berikutnya. Terdakwa Didi Supriyadi disangkakan pasal pidana dalam pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Deddy Supriyadi sebagai Kures Sabu. Narkotika jadi sabu 30,47 gram. Sudah kita sidang tuntutan agenda tuntutan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum. Jadi klien kami dituntut 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan subsidiar 1 tahun. Dan terhadap tuntutan jaksa, kami meminta kepada majelis hakim untuk pembelaan secara tertulis yang diagendakan minggu depan. Akhirnya ditangkap dan penjara selama 8 tahun penjara. Nah, siapa yang pengen kayak gini? Silahkan jadilah kurir. Kurir pengantar makanan kayak apa, kayak halal. Tidak. Kalau kamu pengen masuk penjara ya silakan, tidak masalah. Oke, ini Iqbal Jack TV melaporkan. Oke, ganti-ganti. Nah, akhirnya kami nak nyampaikan berita viral nih yang lagi hangat. Lagi hangat kan dong. Pokoknya berita yang cukup mengejutkan lah. Mengejutkan ya nih. Menggemparkan seantero jagat raya. Wow, karena ada buaya darat. Di mana? Buaya darat di samping. Oh iya, sebelumnya kita masuk segmen Cicak dewasa diam merayap. Jadi segmen kita kali ini ganti-ganti, ada segmen cicak dewasa. Nah, itulah cicak dewasa. Mungkin cicak itu rusak. Berevolusi ya. Cicak dewasa rusak. Jadi besar bentuknya kayak buaya akhirnya. Seram nih. Iya, jangan kayak buaya darat. Kayak samping saya nih. Buaya. Ya dong. Pak Ayo. Jadi ini ganti-ganti ada penemuan buaya bang tersangkut di pompong warga. Jadi warga menemukan buaya tersangkut di pompong. Ini beritanya nih. Warga desa Sungai Baung, Kecamatan Warobulian dihebohkan dengan penemuan buaya sungai yang tersangkut di pompong atau motor ketek warga. Nah, jadi warga ini sudah mencurigakan sejak malam ada apa itu tuh. Akhirnya pagi nyo tahu itu buaya. Kayak mana kita tengok dulu beritanya. Iko dia berita ketek warga. Pemirsa, kali ini kita di segmen cicak dewasa. Ada yang tahu cicak dewasa kayak mana bentukannya? Cobalah tengok kalau bentukan cicak, kalau besarnya kayak mana. Ya beginilah suasana mencekam yang sempat menjadi tontonan masyarakat desa setempat saat menemukan buaya sungai yang berukuran kurang lebih sekitar 1,5 meter. Nah, itu yang saya maksud tadi ya. Cicak dewasa tuh maksudnya buaya. Tersangkut di pompong. Penemuan buaya tersebut merupakan kali pertamanya terjadi di desa Sungai Baung. Iya, memang sekali inilah baru saya dengar. Buaya yang tersangkut di pompong atau motor ketek tersebut kemudian langsung dievakuasi oleh masyarakat setempat. Pak Hari yang menemukan buaya tersebut mengatakan dirinya melihat buaya tersebut tersangkut di pompong miliknya. Dikatakan Pak Hari, buaya tersebut diketahui sudah tersangkut sejak malam, namun baru diketahui pada saat dirinya hendak berangkat kerja. Penemuan buaya tersebut sudah dilaporkan ke pemerintah desa Sungai Baung. Nah, kok bisa nyangkut ya? Kalau buaya darat itu nyangkutnya di kamu. Oke, Bang Joni Firdaus melaporkan. Ke rantai. Berarti dia naik dewek itu ya ke atas tuh. Ini langsung banyak lontak atau dia kali itu. Kondisinya sakit tak? Kondisi buaya? Sehat. Iya. Ini penemuan buaya ini sudah kita laporkan ke pihak desa. Oh, tadi dengan TNI tadi sudah tadi ya. Oh, sampai sini dulu lah mungkin perjumpaan kita lur. Minggu depan kita ketemu lagi di Iko Berita Hapu-Hapu.
Maafkan kalau ada salah-salah ngomong saya tadi. Ya salah saya manusia biasa juga ya kan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti. Nah, kami bahas buayo tadi ganti-ganti. Itu dia bang, buayo Jo. Jadi warga nih telah sebenarnya sudah curiga dari malam kata Jo. Dan akhir Jo paginya nampaklah muncul buayo di pompong atau ketek warga. Ketek warga. Di sini buayonya. Di sini buayonya rupanya. Tuh. Berapa meter sih? Memang buayo. Bahaya. Buayo. Memang bahaya. Berapa meter sih? Berapa meter? Buayo sekitar 4 meter. Ya benar. Lumayan juga 1 meteran, Das. Itu buaya apa pompong? 4 meter. Buaya berapa meter biasa? Ya macam-macam, ada 1 senti. Yang junior berapa meter? Oh, ada junior loh buaya yo. Wah, ada dewasa Jo. Kalau yang piyik. Yang buaya piyik ada enggak yang masih 4 bulan? Bayi yo. Ada. Cicak tadi masih bayi. Itu paling di bawah tawa 10 cm. Kalau cicak itu buaya. Itulah bang cikal bakal buaya. Cicak dewasa ya. Cikal bakal buaya itu dari cicak sebenarnya. Serem, bayangin ya. Lagi di rumah nih, makanya kalau ada cicak dewasa. Bayangin. Cicak remaja ada juga. Yang mana tuh? Komodo. Iklan dong. Jangan sebut iklan terus. Halo, ini buaya ya? Buaya darah. Ini buaya ganti-ganti datang. Mau nengok wujud buaya kayak mana? Krokodil. Nah tuh, jadi warga dikejutkan dengan hadir buaya kayak gitu. Kejut ya. Dan buaya diamankan buaya. Fenomena jarang. Iya sih. Sering juga ada. Di mana? Kadang di sungai-sungai di jamban warga. Di jamban? Nyangkut di pompong. Oh, nyangkut di pompong net sangkut. Mungkin buayo nih tadi nih dia nak jemput kekasihnya pakai pompong tuh. Tak seberangi. Iya, rupa kan pakai dayung enggak pompong tuh. Perahu apa pompong tuh? Mesin dompeng. Ah, dia udah tahu hidupinnya. Jadi tunggu sampai pagi. Yo, nunggu warga kayak pasti dah inilah ke dia. Dari malam nih aku nunggu nih. Ya. Tapi bapak tuh biasa banget sih. Biasa nih buaya gitu. Buaya. Karena dia buaya. Halo. Tapi ketemu buaya di sungai tiba-tiba lagi enak misalnya mandi apa ngeri juga bang. Kok bisa? Telan loh. Enggak juga sih, enggak semua buaya. Wow. Rambutnya model awal. Iya. Model cepek. Ya kan kamu nggak bisa. Dilan. Coba kayak mana bang masnya? Kamu tenang aja. Kamu yakin ya? Kamu yakin ya? Jangan lupa nonton live aku ya. Iya. Kata bayarnya. Kamu anak mana anak? Mampu ya. Mana? Cepmek. Jadi potong rambutnya. Model cepmek. Aja. Itu ganti-ganti ya, itulah berita hangat kita sajikan pada episode kali ini ganti-ganti berita yo tentang penemuan buaya. Nah, buat ganti-ganti di rumah juga jangan lupa tonton kami terus, support kami terus ya yo. Caranya tonton di hari Rabu jam 8 malam Iko berita entah apa-apa. Kalau sempat nonton malam tuh ada berita siaran ulangnya. Lah, ada siaran ulangnya. Jam berapa? Jam 5 sore hari Kamis. Jam 5 sore hari Kamis ganti-ganti. Nggak sempat juga. Kalau memang banyak kuota tontonlah di YouTube. Ganti-ganti di rumah mungkin banyak lah kuota. Ada di YouTube. YouTube. Apa namanya? Ada. Buka Iko Berita Jack TV. Keluar lah tuh. Kalau lagi di jalan nih bisa juga di HP. Streaming. Di mana? Stream jok stream.jacktv.co.id
.co.id. Ganti. Iya. Wah, tidak bisa sempat streaming gue tengok bela cuplikan berita di Instagram. Tipis ya di Instagram ada juga. Aduh, cuman tidak terlalu ini kan. Tapi kalau nak nengok kami yang kocak kayak ini, kocak. Kok kocek deh. Kocek. Oh, memang bener ya. Nah, gocek lah. Bola, gocek. Jadi duit, gocek. Gocap, goceng. Iya, tipu. Nah, itu ganti-ganti. Berakhir berita terakhir tadi yang sudah kami sampaikan, berakhir juga pertemuan kita pada hari ini ganti-ganti. Kami nak pamit undur diri lah. Kalau memang ada salah kata, mohon dimaafkan. Itu semua kehilapan yang kami lakukan ganti-ganti. Oke, ganti-ganti. Tetap saksikan Niko Berita setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan jam 5 di hari Kamis. Siaran ulang ya. Dan ini kita ulangin lagi tadi. Kita ulangin lagi, iya. Pamit undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.